pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Shalom sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada kesempatan ini saya akan mau berbagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 10. Di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Haleluya. Tema kita atau judul renungan kita adalah keselamatan harus dibuktikan. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang bertemu dengan Tuhan pasti ada perubahan. Sekali lagi, setiap orang yang bertemu dengan Tuhan pasti ada perubahan atau ada pertobatan sejati. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 katakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Gereja Tuhan harus mengalami pertumbuhan rohani setiap hari. Gereja Tuhan harus ada perubahan, atau anak-anak Tuhan ada perubahan ketika dia berada di dalam Kristus Yesus. Ada pertobatan. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan dan Roh Kudus telah diberikan kepada kita setiap anak Tuhan. Saudara-saudara, dulu sebelum kita beriman kepada Tuhan, kita hidup di dalam dosa dan kejahatan. Akibatnya kita tersesat dan jauh dari Tuhan. Tapi sekarang kita diubahkan dengan dilimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Di dalam suratan Efesus pasal 1 ayat 3, perubahan hidup yang signifikan terjadi. Kita diselamatkan oleh karena ada darah yang tercurah. Ada pengorbanan Tuhan Yesus yang mengampuni setiap manusia, mengampuni dosa manusia. Nah, Yesus sudah berkorban supaya umatnya hidup berkemenangan dan tidak bercacat celah, serta memancarkan kemuliaan Tuhan. Kemudian kita dimeteraikan oleh Roh-Nya. Kita menjadi milik-Nya yang layak untuk menerima segala kepenuhan Tuhan. Karena itu, keselamatan kita harus kita pertanggungjawabkan dengan menghormati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hidup di dalam kekudusan adalah bukti penghormatan kita kepada penebusan darah Yesus. Hidup dalam ketaatan itu adalah penghormatan kita kepada pengorbanan Kristus. Hidup dalam kesetiaan dan hidup di dalam pertobatan dan perubahan itu adalah bukti bahwa kita ada
mengasihi Tuhan. Setelah diselamatkan, selanjutnya kita diminta memberitakan Injil, memberitakan kasih Allah, memberitakan kebaikan Allah, memberitakan keselamatan bagi orang yang belum diselamatkan. Kita harus membagikan keselamatan yang telah diterima bagi mereka yang masih di luar. Kita harus keluar membagikan pengalaman kita yang mulia ini bagi jiwa-jiwa yang masih terhilang, supaya mereka juga mengalami keselamatan seperti kita. Haleluya. Apakah saudara terbeban bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan? Mungkin jiwa itu tidak jauh dari sisi kita. Mungkin anggota keluarga kita, mungkin juga tetangga kita, atau orang di sekitar kita. Mari kita ubah lingkungan kita dengan menyampaikan Injil keselamatan. Hal ini juga adalah kehendak Tuhan bagi kita. Ketika ada satu jiwa datang kepada Tuhan, maka akan ada ribuan malaikatnya di sorga bertempik sorak. Mari saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, kita sudah baca tadi dalam Lukas 14 ayat 10. Mari kita bawa jiwa kepada Tuhan supaya bertobat dan masuk dalam sorga kekal. Saudara-saudara, kita tidak hanya sekedar terima berkat, tapi yang paling utama kita membawa jiwa yang belum diselamatkan, atau membawa jiwa supaya dia bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya percaya, ya, keselamatan kita tidak hanya monopoli untuk kita sendiri, tetapi kita membagikan kepada orang lain supaya mereka juga diselamatkan. Dengan cara kita jadi berkat, tutur kata kita jadi berkat, sikap kita harus berubah. Karena Alkitab berkata, kita adalah surat terbuka yang dibaca oleh orang. Tampilkan sifat-sifat Kristus, maka engkau akan berhasil untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Engkau akan berhasil untuk memberitakan Injil keselamatan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.